Setiap perjalanan punya ceritanya sendiri. Dari Surabaya, langkah kami dimulai, membawa rasa penasaran dan semangat untuk mengenal Bali lebih dekat. Perjalanan panjang di dalam bus menghadirkan pemandangan yang berubah, tawa teman seperjalanan, dan momen kecil yang tak terduga. Ritme perjalanan membawa kami menyusuri waktu, seakan menuntut ke babak baru yang belum pernah kami jalani sebelumnya. Dan di balik semua perhentian, semua pemandangan yang hanya lewat sesaat, ada tujuan besar yang sedang menunggu kami di depan. Melalui video ini, kami akan membagikan hasil observasi kami di Pura Luhur Uluwatu, salah satu ikon wisata spiritual paling berpengaruh di Pulau Dewata. Setelah sampai dan beristirahat di hotel, perjalanan kami berlanjut menuju rangkaian destinasi hari kedua. Di dalam bus, pemandu wisata memberikan penjelasan mengenai lokasi-lokasi yang akan kami kunjungi, dimulai dari pertunjukan tari barong yang penuh dengan pesona khas Bali. Pantai Melasti menawarkan panorama tebing kapur dan garis pantai yang menjadi ciri khas Bali Selatan. Perjalanan kembali dilanjutkan. Dari dalam bus, suasana mulai berubah saat kami memasuki kawasan Pecatu yang menjadi rumah bagi Pura Luhur Uluwatu. Setibanya di area wisata, kami berjalan menuju loket untuk memulai observasi langsung di destinasi yang menjadi fokus di lapangan kami. Setibanya di area loket, pengunjung mulai diarahkan menuju kawasan pura yang berada di atas tebing tinggi. Di bagian luar area suci, kami melakukan observasi awal terhadap arus wisatawan, fasilitas yang tersedia, serta pola aktivitas di kawasan ini. Dari hasil wawancara dengan wisatawan mancanegara, terlihat bahwa daya tarik utama Uluwatu terletak pada pemandangan tebing yang langsung menghadap ke laut. Mereka menilai suasananya tenang, spiritual, dan berbeda dibandingkan destinasi pantai lainnya. Bagi wisatawan asing, Uluwatu memberikan pengalaman yang memadukan keindahan alam dan nuansa budaya yang sangat kuat. My name is Ali. My name is Bilal. Huh? Any more? Anything else? No, I think that's enough. So thank you so much for you guys. Really. It's okay, daughter. Have a nice day, guys. Bye. Thank you. No problem. No problem. Kawasan Uluwatu sendiri selalu dipadati oleh wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, terutama menjelang sore hari. Aktivitas yang beragam menunjukkan tingginya minat pengunjung, sekaligus menegaskan peran Uluwatu sebagai salah satu pusat kunjungan wisata di daerah Bali bagian selatan. Interaksi wisatawan dengan monyet menjadi salah satu ciri khas Uluwatu. Satwa liar ini hidup berdampingan dengan aktivitas wisata. Berbagai fasilitas tersedia untuk mendukung kenyamanan pengunjung, mulai dari area toilet, jalur pejalan kaki, titik pengamatan tebing, hingga arena pertunjukan tari kecak. Nuansa di sekitar pura menggambarkan perpaduan antara ruang suci dan destinasi wisata. Pemandangan laut yang luas menjadi bagian dari pengalaman spiritual sekaligus daya tarik visual utama. Area parkir yang luas menunjukkan tingginya kapasitas kunjungan sekaligus menjadi salah satu sumber pendapatan dari sektor pariwisata di Uluwatu. Dalam wawancara dengan Ibu Ida menjelaskan bahwa usaha warung tersebut sudah berdiri sekitar 30 tahun lamanya. Namun, Ibu Ida sendiri baru beberapa tahun bekerja di sana sebagai seorang karyawan. Ia menyampaikan bahwa setiap sore tempat itu ramai dengan pengunjung dan akan jauh lebih ramai pada momen tertentu seperti musim liburan, tahun baru, lebaran, serta masa liburan wisatawan mancanegara yang umumnya terjadi sekitar bulan Juli. Menurutnya, kehadiran wisatawan asing sangat membantu pendapatan pedagang, apalagi hampir seluruh pedagang yang bekerja di kawasan Uluwatu merupakan warga lokal, sehingga dampaknya terasa langsung bagi masyarakat.
selama bekerja, Ibu Ida belum pernah mengalami masalah besar dengan wisatawan. Kalaupun ada, hanya sebatas kehilangan barang kecil seperti kacamata dikarenakan adanya ulah dari monyet. Kesulitan yang kadang ia hadapi adalah ketika melayani pengunjung yang meminta menu berbeda-beda. Ia juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan harga antara wisatawan lokal dan asing. Harga untuk wisatawan asing biasanya dinaikkan sedikit, yaitu sekitar Rp10.000 untuk makanan, dikarenakan menyesuaikan dengan nilai tukar dolar. Sedangkan warga lokal harganya tetap standar. Dalam hal komunikasi, sebagian besar warga di kawasan tersebut mampu menggunakan bahasa Inggris dasar untuk melayani wisatawan mancanegara. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pengelola wisata terkait wisata Pura Luhur Uluwatu, pengelolaannya dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan desa adat Pencatu, sehingga aspek budaya dan tata kelola wisata bisa berjalan secara seimbang. Setiap harinya, pura ini menerima sekitar 3.000 wisatawan lokal dan juga 5.000 wisatawan mancanegara dengan lonjakan tertinggi saat musim liburan di bulan Mei hingga bulan Juni. Sumber pendapatan kawasan ini terutama berasal dari tiket masuk, tiket parkir, dan juga pertunjukan tari kecak yang menjadi magnet utama wisatawan. Kehadiran wisatawan dalam jumlah besar juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat sekitar, mulai dari pedagang lokal, pemandu wisata, hingga para pencatu dan seniman yang terlibat dalam pertunjukan. Walaupun jumlah pengunjungnya tinggi, saat ini belum ada pembatasan kunjungan. Dan juga tantangan terbesar bagi pengelola adalah menjaga kesucian pura dan kelestarian lingkungannya, termasuk mengatur interaksi wisatawan dengan monyet-monyet yang menjadi bagian dari ekosistem Uluwatu. Edukasi wisatawan juga dilakukan melalui papan informasi dan arahan dari petugas, terutama terkait etika berkunjung ke area suci, serta adanya edukasi terkait barang bawaan wisatawan untuk diamankan dari monyet-monyet yang sedikit agresif. Untuk pengembangan kedepannya, pengelola memprioritaskan perluasan area parkir serta peningkatan kualitas fasilitas dasar seperti toilet. Menurut salah satu narasumber, yakni Bapak Komang, yang merupakan masyarakat asli Bali yang tinggal di kawasan sekitar Uluwatu, menyampaikan bahwa kegiatan wisata di daerah Uluwatu membawa banyak manfaat bagi warga. Menurutnya, keberadaan wisatawan menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan dan membuka berbagai peluang usaha serta lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal. Ia menjelaskan bahwa dalam keluarganya sendiri terdapat beberapa anggota yang bekerja di sektor pariwisata, seperti kakaknya yang bertugas sebagai security dan keluarga lainnya yang bekerja di villa. Selain itu, ia menegaskan bahwa aktivitas wisata di Uluwatu tidak mengganggu tradisi maupun budaya masyarakat setempat. Justru, wisatawan asing datang ke Uluwatu karena tertarik untuk mengenal budaya Indonesia, khususnya budaya Bali yang masih dijaga dengan baik oleh masyarakat. Bapak Komang juga menyampaikan bahwa masyarakat lokal turut dilibatkan dalam pengelolaan kegiatan wisata. Contohnya, pada pertunjukan tari kecak dan berbagai upacara yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali di pura. Masyarakat setempat berpartisipasi aktif baik sebagai pelaksana maupun peserta, sehingga tradisi tetap terjaga dan memiliki nilai tambah melalui kegiatan pariwisata. Ia juga menambahkan bahwa selama wisatawan menjaga etika dan mengikuti aturan, hubungan dengan masyarakat tetap harmonis, dan kegiatan wisata dapat berlangsung tanpa mengganggu kesucian kawasan. Meskipun memiliki pemandangan yang indah, kawasan pura menyimpan kelemahan yang cukup signifikan. Aktivitas monyet yang agresif sering menjadi kendala dan mengurangi kenyamanan wisatawan. Hal ini menunjukkan perlunya pengelolaan resiko yang lebih kuat agar pengalaman wisata tetap aman dan terkendali. Perjalanan kemudian berlanjut menuju Bedugul. Hujan gerimis memberikan nuansa tenang sepanjang jalan. Setibanya di Pura Ulun Danu, terdapat nuansa upacara melasti yang tengah berlangsung secara sakral. Di Tanah Lot, deburan ombak dan pemandangan pantai menjadi penutup rangkaian observasi kami hari itu. Destinasi ini menunjukkan bagaimana keindahan alam dan budaya Bali terus menarik wisatawan dari berbagai daerah. Perjalanan pulang dimulai dari pelabuhan Gilimanuk. Dalam gelap malam, kami meninggalkan Bali dengan membawa pengalaman lapangan, wawasan baru, dan pemahaman yang lebih tentang pariwisata di Pulau Dewata. Video ini menjadi dokumentasi dari perjalanan kami dalam menjelajahi Uluwatu dan destinasi lainnya secara langsung.